Sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari bab 4, ialah model pembelajaran tematik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikomang Agus Widi Widana sebagai moderator dan pemateri. Materi pertama ada Irma Septiani, pemateri kedua ada Intan Septiani, dan pemateri ketiga ada Leni Fitrianingsih. Baik, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Irma Septiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Septiani, NPM 19160058. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan model pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu model pembelajaran connected atau terhubung. Model connected adalah model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain. Dalam model pembelajaran connected, makna terhubung dimaksudkan untuk menghubungkan materi-materi dalam satu disiplin ilmu. Dengan menggunakan model connected, dimungkinkan materi-materi yang memiliki keterkaitan dapat dipadukan menjadi satu aktivitas pembelajaran, sehingga materi dapat mudah dikuasai peserta didik dan tidak terpecah-pecah. Kelebihan model keterhubungan atau connected. Kelebihan dari model pembelajaran ini adalah peserta didik memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang suatu konsep, sehingga transfer pengetahuan akan sangat mudah karena konsep-konsep pokok dikembangkan terus-menerus. Secara umum, proses pembelajaran sebagai suatu sistem dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, raw input, yang kedua, instrumental input, dan yang ketiga, environmental input. Beberapa kelebihan dari model keterhubungan atau connected. Yang pertama, dengan adanya hubungan dan kaitan antara gagasan di dalam satu bidang studi, peserta didik mempunyai gambaran yang lebih komprehensif dari beberapa aspek tertentu. Yang kedua, konsep-konsep kunci dikembangkan dengan waktu yang cukup sehingga lebih dapat dicerna oleh peserta didik. Dan yang ketiga, kaitan-kaitan dengan sejumlah sasaran di dalam satu bidang studi memungkinkan peserta didik untuk dapat mengkonseptualisasikan dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Dan yang keempat, pembelajaran terpadu model keterhubungan tidak mengganggu kurikulum yang sedang berlaku. Kekurangan model connected. Yang pertama, masih kelihatan terpisahnya antar bidang studi. Yang kedua, tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim, sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Dan yang terakhir, dalam memadukan ide-ide dalam satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Septiani, NPM 19160056. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran jaring laba-laba atau yang disebut dengan Webbed. Model jaring laba-laba atau yang disebut dengan Webbed merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai dasar pembelajaran. Model pembelajaran terpadu ini juga menggunakan tematik untuk mengintegrasikan beberapa pelajaran. Tema yang ditetapkan memberi kesempatan kepada guru untuk menentukan konsep, menentukan keterampilan, atau menentukan sikap yang akan diintegrasikan. Model pembelajaran ini memadukan multidisiplin ilmu atau berbagai mata pelajaran yang diikat oleh satu tema. Ada pula langkah-langkah model pembelajaran terpadu
terpadu jaring laba-laba atau yang disebut dengan Weber ini, yang pertama, menentukan tema. Menentukan tema ini dapat diperoleh antara diskusi guru dengan guru, antara diskusi guru dengan peserta didik, ataupun ketentuan-ketentuan yang sudah ada di sekolah. Yang kedua, menentukan tujuan atau kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang dapat dicapai melalui tema yang dipilih. Yang ketiga, memilih kegiatan awal untuk memperkenalkan tema secara keseluruhan. Hal ini dilakukan agar peserta didik memiliki pengetahuan awal yang akan meningkatkan pengetahuan peserta didik dan untuk mendorong peserta didik untuk mengajukan banyak pertanyaan. Yang keempat, mendesain pembelajaran dan kegiatan yang dapat mengaitkan tema dengan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ingin dicapai. Yang kelima, menghubungkan semua kegiatan yang dilakukan agar peserta didik dapat melihat dari berbagai aspek sehingga memperoleh pemahaman yang baik. Tema yang disepakati dapat dipilih oleh guru sesama guru, guru sesama siswa, atau siswanya sendiri. Setelah tema disepakati, maka dirancang sub-sub-sub tema yang berkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Dari subtema-subtema tersebut dapat direncanakan aktivitas belajar yang harus dilakukan siswa. Dan keuntungan dari model pembelajaran terpadu ini bagi siswa dapat diperolehnya pandangan hubungan yang utuh tentang kegiatan dari ilmu-ilmu yang berbeda. Contohnya, guru dan siswa menentukan tema misalnya air, maka guru mata pelajaran dapat mengajarkan tentang air ke dalam sub-sub tema misalnya air sungai, siklus air, kincir air, air waduk yang tergabung dalam mata pelajaran matematika, IPS, dan IPA. Yang berikutnya ada karakteristik model Weber. Karakteristik model Weber antara lain yang pertama berpusat pada siswa, dan dalam arti siswa menjadi aktif, siswa sebagai subjek pelajar, dan guru hanya menjadi fasilitator. Yang kedua, memberi pengalaman langsung. Dalam pemberian materi pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan dengan sesuatu yang nyata atau konkret sehingga dia memahami hal-hal yang abstrak. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Dalam arti, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat kaitannya dengan kehidupan siswa. Yang keempat, ada penyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Yang keenam, ada hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Berikutnya ada manfaat pembelajaran model Weber. Yang pertama, model pembelajaran model Weber ini dapat menjadi wahana ideal untuk mengangkat realita sehari-hari sebagai tema mata pelajaran. Yang kedua, dapat meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengajaran akan lebih bermakna kalau dimulai dari realita sehari-hari sebagai pengalaman siswa. Ada pula kelebihan dan kekurangan model Weber. Yang pertama, kelebihan antara lain penyeleksian tema sesuai dengan minat akan memotivasi anak untuk belajar. Yang kedua, lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Yang ketiga, memudahkan perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke semua bidang isi pelajaran. Yang keempat, memberikan kemudahan bagi anak didik dalam kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Kekurangannya antara lain, yang pertama, sulit dalam meleksi tema. Yang kedua, cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal sehingga hal ini hanya berguna secara artifisial dalam perencanaan kurikulum sehingga kurang bermanfaat bagi siswa. Yang ketiga, dalam pembelajaran guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Yang terakhir, ada memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pembelajaran. Cukup sekian materi model pembelajaran
Webat. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Leni, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Fitrianingsi. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran terpadu. Menurut Fogarty, model pembelajaran terpadu merupakan model pembelajaran yang memadukan 4 atau lebih dari mata pelajaran yang memprioritaskan konsep-konsep. Keterampilan yang dipadukan dari masing-masing mata pelajaran tidak bertolak dari tema sentral. Langkah-langkah dari kegiatan model pembelajaran terpadu ini yang pertama, membaca dan memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar dari seluruh mata pelajaran. Yang kedua, memahami dan membaca baik-baik standar isi mata pelajaran IPA dan IPS, serta mengkaji makna dari kompetensi-kompetensi dasar tiap mapel. Yang ketiga, mencari kompetensi dasar IPS dan IPA yang disatukan dalam tema-tema tertentu. Yang keempat, menuliskan tema yang telah dipilih dan disusun kompetensi dasar IPA IPS yang sesuai di bawah tema tersebut. Yang kelima, melakukan hal yang sama untuk standar isi mata pelajaran lainnya. Yang keenam, meletakkan kompetensi dasar yang tidak dapat dimasukkan ke dalam tema di bagian bawah. Adapun karakteristik dari pembelajaran terpadu, yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, menekankan pemahaman dan kebermaknaan. Yang ketiga, belajar melalui proses langsung. Yang keempat, memperhatikan proses daripada hasil. Dan yang kelima, syarat dengan muatan keterkaitan. Yang selanjutnya yaitu prinsip dasar model pembelajaran terpadu. Menurut Sukandi, prinsip pembelajaran terpadu diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, prinsip penggalian tema, di mana dalam pembelajaran terpadu, tema yang dipilih tidak terlalu luas dan disesuaikan dengan tahap perkembangan psikologis anak, dengan tujuan agar siswa mudah memahami dan mengerti materi yang disampaikan oleh guru. Nah, dengan memperhatikan tingkat perkembangan psikologis anak juga membantu guru dalam menentukan topik pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa agar siswa itu mudah mengerti dan mudah dalam mempelajarinya. Yang kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran, di mana dalam prinsip ini guru memiliki peran sebagai fasilitator dan motivator. Yang ketiga, prinsip evaluasi, di mana dalam prinsip ini guru memberikan kesempatan agar siswa dapat mengevaluasi dirinya dan mengevaluasi hasil pembelajaran berdasarkan kriteria pembelajaran. Yang keempat yaitu prinsip reaksi, di mana guru dituntut agar merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai tujuan-tujuan pembelajaran yang diinginkan. Di dalam pembelajaran terpadu terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Pertama, ada faktor motivasi, di mana di dalam pembelajaran terpadu pemilihan tema disesuaikan dengan minat siswa sehingga siswa itu termotivasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada penulisan dari setiap unitnya mudah dipahami oleh guru. Yang ketiga, perencanaan kurikulum yang to the point sehingga mudah ditangkap oleh guru yang kurang berpengalaman. Yang keempat, mendorong timbulnya perencanaan bersama. Yang kelima, siswa dengan mudah melihat bagaimana kegiatan yang berbeda dapat saling berhubungan. Adapun kekurangan dari pembelajaran terpadu ini, yang pertama, guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi. Yang kedua, tidak setiap guru mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara cepat. Dan yang ketiga, menuntut adanya sumber belajar yang beragam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Leni, yaitu model nested. Model nested atau sarang adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Kelebihan model nested yaitu yang pertama, guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus. Yang kedua, pembelajaran semakin berkembang. Yang ketiga, pembelajaran menyangkut banyak dimensi. Dan yang keempat, memberikan perhatian di berbagai bidang. Dan kekurangan model nested yaitu yang pertama, membingungkan siswa dalam mengumpulkan 2, 3, atau 4 target belajar dalam satu latihan. Dan yang kedua, prioritas
konseptual tidak jelas. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inta Septiani akan melanjutkan penjelasan dari Irma Septiani, yaitu penerapan pembelajaran terpadu model nested. Model nested ini khusus di kelas tinggi yang sudah pasti semuanya disesuaikan dengan tingkat perkembangan pemahaman siswa. Dalam implementasinya, diawali dengan menentukan konten yang ingin dicapai dalam satu mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan. Dengan menggunakan pokok bahasan subpokok, bahasan sebagai bingkai untuk menyarang keterampilan, konsep dan perilaku yang diharapkan tercapai. Kemudian menentukan keterampilan-keterampilan lain yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setelah hal ini dilakukan, maka ditentukan langkah-langkah pembelajaran yang diperlukan sebagai strategi pembelajaran dengan mengintegrasikan setiap keterampilan yang akan dikembangkan. Oleh karena itu, guru harus menyusun langkah-langkah pembelajaran secara sistematis sehingga pembelajaran terpadu diterapkan tidak membingungkan peserta didik ketika belajar di sekolah. Yang kelima, langkah-langkah pembelajaran terpadu model nested. Yang pertama itu ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan itu diantara lain menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan. Yang kedua ada memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang ketiga ada menentukan sub keterampilan yang dipadukan secara umum. Keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai ada 3, yaitu pertama keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan berorganisasi. Yang keempat ada merumus tujuan pembelajaran khusus atau yang disebut dengan indikator. Yang kelima menentukan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua ada tahap pelaksanaan dalam Depdiknas. Prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran terpadu meliputi 1. Guru hendaknya tidak menjadi single aktor yang mendominasi kegiatan pembelajaran. Peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran memungkinkan siswa menjadi pelajar mandiri. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Yang ketiga, guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan. Yang terakhir ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi dapat berupa evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar, yang terdiri 1. Memberi kesempatan kepada siswa mengevaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Yang kedua, guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Sekian penjelasan dari model pembelajaran nested. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran fragmented. Model pembelajaran fragmented ialah kurikulum tradisional yang memisahkan setiap mata pembelajaran. Nah, dalam kurikulum ini tidak ada usaha ataupun keinginan untuk mengaitkan setiap mata pembelajaran tersebut. Fragmented juga merupakan model pembelajaran konvensional yang terpisah. Nah, dalam pembelajaran ini setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru dengan masing-masing bidangnya agar lebih mendalam dan lebih meluas. Selanjutnya ialah manfaat model fragmented. Nah, salah satu manfaatnya itu ialah agar menjaga suatu mata pelajaran itu tetap terjaga keaslian atau kemurniannya, tidak tercampuri dengan mata pelajaran lainnya. Oleh karena itu, dalam model ini itu menyiapkan seorang guru yang betul-betul pakar atau ahli dalam bidang mata pelajaran tertentu untuk menggali, mengajarkan, dan memahami materi tersebut secara meluas dan mendalam. Dalam model pembelajaran ini, guru ditempatkan sebagai sumber belajar dan siswa sebagai pencari ilmu.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari model fragmented. Nah, yang pertama, kelebihan terlebih dahulu. Kelebihannya yang pertama, guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, selanjutnya materi pelajaran merupakan bentuk yang murni dari setiap ilmu dan menciptakan guru yang ahli dalam bidangnya serta dapat mengembangkan ilmunya secara luas. Nah, yang kedua ada kekurangan dari model fragmented. Kekurangannya, siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara mata pelajaran. Model pembelajaran ini akan menyebabkan semacam proses tumpang tindih dalam hal konsep, perilaku, dan konsep yang dikuasai oleh siswa. Dan tidak efisien waktu karena setiap mata pelajaran disajikan secara terpenggal atau terpisah-pisah. Baik, sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.